Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Masih dengan Vidi di sini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita mistis dari seorang santri. Sebut saja dia adalah Solihuddin. Jadi, waktu itu Solihuddin ini mondok di pesantren yang ada di daerah Jombang, Jawa Timur. Dan selama tinggal di pondok itu, dia ini sempat kenal dengan orang yang menurutnya baik banget, tapi aneh. Hingga akhirnya temannya itu minta pada Solihuddin untuk menyampaikan sesuatu ke Romo Kiai. Namanya juga amanah kan? Lalu Solihuddin datang ke dalamnya Romo Kiai buat nyampein amanat tersebut. Lalu Romo Kiai menceritakan sesuatu yang membuat Solihuddin ini hampir tidak percaya. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Tahun 2006, setelah kelulusan Madrasah Sanawiyah yang setara dengan sekolah menengah pertama, Solihuddin ini didaftarkan oleh kedua orang tuanya di sebuah pondok pesantren yang terletak di daerah Jombang, Jawa Timur. Sebuah pondok pesantren Salafiyah. Di sana, Solihuddin mulai mengenal teman-teman barunya dari berbagai daerah, dan dia menempati kamar kompleks 1. Jadi di pesantren itu ada 5 komplek yang setiap kompleknya terdiri dari 5 kamar. Seorang santri dari keluarga yang sangat sederhana. Setiap ada libur pondok, dia pulang perginya menggunakan sepeda ontel yang sudah amat jadul. Istilah Jawanya itu sepeda unto. Udah pada tahu kan sepeda unto? Sepeda yang jadul itu yang biasa dipakai orang tua. Nah, setiap harinya Solihuddin menjalani hari-harinya layaknya seorang santri. Kalau pagi dia sekolah, sore mengaji diniyah, dan malam harinya mengaji kitab kuning atau kitab gundul. Hingga tidak terasa, 1 tahun sudah dia lalui di pondok pesantren itu. Sekarang Solih sudah duduk di kelas 2 aliyah. Seperti yang sudah diterangkan, pondoknya ini adalah pondok salaf alias pondok klasik. Sekolahnya satu lingkungan dengan pesantren, dan setelah maghrib, para santri diajarkan mengaji kitab-kitab kuning atau kitab gundul. Di antaranya adalah tafsir, usul fikih, hadis, dan semacamnya. Pada suatu ketika, Solihuddin mendapat tugas dari guru diniyah, yaitu hafalan kitab. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan banyak santri. Kalau ada tugas hafalan kitab, mereka selalu menghafalkannya di teras atas komplek yang ditempati Solih. Sebenarnya bukan teras sih, itu adalah bangunan tingkat yang belum jadi. Tapi santri biasa memanfaatkan tempat itu untuk menjemur pakaian. Dan kalau malam, biasa digunakan untuk melepas penat. Karena tempatnya ini terbilang sangat nyaman dan sunyi. Benar-benar tempat yang sangat syahdu. Kalau malam-malam nongkrong di atas sambil melihat bulan dan bintang. Malam itu, Solihuddin memilih duduk di sudut untuk menghafalkan tugas dari gurunya itu. Ketika sedang fokus menghafal, tiba-tiba dia didatangi santri lain yang sebelumnya belum pernah dia kenal. Bertemu saja dia belum pernah. "Permisi mas, mau setoran ya?" Iya nih mas, ada hafalan kitab dari Pak Hafiz. Saya ikut duduk di sini ya. Monggo silahkan. Setoran itu berarti kalau kita ada tugas hafalan, nantinya harus setoran hafalannya itu ke guru mengaji. Santri itu kemudian duduk di dekat Solihuddin. Lalu Solih bertanya, "Santri baru ya mas? Kok saya nggak pernah lihat masnya?" "Bukan, saya udah lama." "Tapi kok nggak pernah ngeliat ya?" "Saya tinggal di kamar gubuk."
Di pondok itu memang ada istilah kamar gubuk. Tempatnya berlokasi di pojok di antara komplek 4 dan 5. Kamar gubuk itu dibangun sendiri oleh santri yang sudah lama, dan yang biasa menempati kamar itu sebagian banyak adalah santri yang sudah senior. Oh, pantesan saya nggak pernah ngeliat masnya. Namanya siapa, Mas? Tanya Solihuddin sambil mengulurkan tangannya. Saya Gofur, dari Jakarta. Oh, Mas Gofur, saya Solihuddin, biasa dipanggil Solih, dan saya dari Jombang sendiri. Solihuddin ini bertempat tinggal di daerah pelosok Kabupaten Jombang. Nyes. Telapak tangan Gofur terasa sangat dingin ketika sedang berjabat tangan dengan Solih. Tapi Solih tidak berpikir aneh-aneh, karena memang malam itu di atas ini udaranya cukup dingin. Mereka terlibat obrolan yang cukup panjang, dan katanya Gofur ini sudah bertahun-tahun tinggal di pondok ini. Setelah ngobrol panjang, Gofur pamit. Katanya dia hendak kembali ke kamarnya, yaitu di kamar gubuk. Dan di sini, Solih merasa sedikit heran. Ketika berjalan pergi, dia tidak mendengar suara langkah kakinya Gofur. Ya, wajarnya kalau orang berjalan kan pastilah terdengar jejak kakinya. Entah itu srek-srek atau buk-buk gitu. Tapi kali ini Solihuddin masih belum berpikir negatif dulu. Mungkin saja Gofur kalau berjalan ini kakinya diangkat tinggi-tinggi. Dia lanjut menghafalkan kitabnya. Sampai sekitar jam 11 malam, dia turun untuk tidur. Beberapa hari setelahnya, Solihuddin berhasil menghafalkan kitabnya. Dan pada suatu malam, dia ini main ke atas teras untuk melepas penat dan mencari udara malam. Karena memang kalau di atas itu tempatnya sangat asyik untuk bersantai. Dia duduk di tempat yang sama, yaitu di sudut. Sebelumnya, dia juga sudah sering main ke atas bersama teman-temannya. Tapi kali ini dia sendirian, karena teman-teman yang biasanya bareng sama dia itu udah pada tidur. Ketika sedang duduk sendiri di tempat yang sama, dia didatangi lagi oleh Gofur dengan pakaian yang sama persis saat ketemu Solihuddin waktu itu. Loh, Mas, monggo. Ucap Solihuddin menyapa. Tanpa menjawab, Gofur duduk di dekat Solihuddin. Dan malam itu, mereka terlibat obrolan panjang lagi. Gofur cerita banyak ke Solihuddin tentang kehidupannya selama di pesantren ini. Dan katanya, dia sudah beberapa tahun tidak pulang. Loh, Mas, berarti meskipun ada libur Idul Fitri juga nggak pulang ya? Tanya Solih. Tidak, Mas. Haram bagi saya untuk pulang. Jawab Gofur, dan Solihuddin sedikit tersentak. Ketidakpulangannya Gofur bukan karena rumahnya ini jauh di Jakarta. Lantaran dia punya tanggung jawab ke Romo Kiai untuk menghafalkan Al-Quran sampai khatam 30 surat beserta artinya. Solihuddin hanya bisa menggelengkan kepala lantaran dia heran. Waduh, hafalan Quran 30 juz beserta artinya bisa bertahun-tahun tuh, batin Solih. Di sela-sela obrolan, Gofur minta tolong sesuatu ke Solih. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Boleh, Mas. Insya Allah saya bantu kalau mampu. Tolong kamu ke dalam dan bilang ke Romo Kiai kalau saya sudah hafal Al-Quran 30 juz beserta artinya. Dalem adalah rumah tempat tinggal Romo Kiai. Solihuddin sempat menolak karena selama tinggal di sini dia tidak pernah masuk ke dalamnya Romo Yai. Bukan karena apa-apa, tapi masa iya dia harus masuk ke dalam hanya untuk menyampaikan pesan dari Gofur. Mas, saya sungkan kalau harus ke dalam. Kenapa nggak sendiri aja? Mas kan udah lama di sini, sedangkan saya masih baru. Saya udah sering ke dalam,
Tapi dalamnya Romo Yai selalu ditutup dan saya tidak bisa masuk. Tolong ya Mas, jasa Mas Soli nggak bakal saya lupain. Dia memohon ke Solihuddin, dan karena kasihan, akhirnya Solihuddin bersedia membantu. Keesokan harinya sepulang sekolah, Solih memberanikan diri untuk datang ke dalamnya Romo Yai. Setelah beberapa kali mengucap salam, akhirnya Bu Nyai membuka pintunya. Permisi Umi, saya ingin bertemu dengan Romo Yai. Walah, monggo, ayo silakan masuk dulu. Jawab Bu Nyai. Solih berjalan di belakang Bu Nyai memasuki dalam. Kamu duduk dulu ya, biar saya beritahu Romo Yai. Pinta Bu Nyai. Solihuddin duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Romo Kiai datang dan Solihuddin segera bersalaman sambil mencium tangan Romo Kiai. Apa yang membawamu ke sini, Nak? Begini Romo, saya dapat amanah dari Mas Gofur. Katanya dia sudah hafal Al-Quran dan saya diminta menyampaikan ini ke Romo Kiai. Gofur? Yang kamu maksud Gofur siapa? Gofur yang dari Jakarta, Romo. Dia yang tinggal di kamar gubuk. Romo Kiai terdiam sesaat. Lalu, beliau meminta Solihuddin untuk minum air mineral yang sudah tersaji di atas meja. Kamu namanya siapa, Nak? Dan rumahnya di mana? Saya Solihuddin, Romo. Saya dari Peloso. Jadi begini ya, Solik. Saya mau cerita. Apa kamu mau mendengarkan? Inji, Romo, dengan senang hati. Di sini Romo Yai bercerita. 6 tahun yang lalu, ada seorang santri di pondok ini yang sangat berbakti sama kiainya. Dia orangnya jujur dan taat sama Tuhannya. Romo Kiai sangat bangga mempunyai santri sepertinya. Sampai-sampai Romo Kiai sering mengajak santri itu untuk menemani Romo Kiai ketika beliau ada pengajian di daerah lain. 5 tahun lebih dia tinggal di pesantren ini, dan 1 tahun lagi dia sudah akan lulus. Beberapa bulan sebelum kelulusan, Romo Kiai memberi wasiat ingin menikahkan santri itu dengan santriwatinya. Seorang perempuan yang sangat anggun dan solehah, jujur, dan taat sama Tuhannya. Namanya adalah Ifah Nur Sobah, biasa dipanggil Ifah. Sebagai santri yang taat, dia menurut dengan apa yang menurut Romo Kiai baik baginya. Dia dipertemukan dan dikenalkan langsung dengan Ifah di dalamnya Romo Kiai, dan keduanya pun setuju. Hari berganti hari. Beberapa bulan setelahnya, Romo Kiai melihat sebuah kejadian yang membuatnya sangat kecewa. Namanya juga manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Pada suatu malam, Romo Kiai ada pengajian di kampung sebelah. Ba'da Isya sepulang dari pengajian itu, beliau terhenti di depan dalam. Dan entah kenapa, beliau tiba-tiba melihat ke sebuah ruangan yang terletak di gedung sekolah lantai 2. Seperti ada kecurigaan di dalam hati beliau. Rasa penasaran mendorong beliau naik ke gedung tersebut. Hal ini benar-benar aneh. Padahal sebelumnya Romo Kiai sangat jarang menginjakan kaki di tempat tersebut. Sebuah gedung sekolah berlantai 3. Kalau pagi gedung itu digunakan untuk bersekolah, dan kalau malam digunakan untuk mengaji diniyah. Perlahan beliau berjalan menuju ke ruangan tersebut. Beberapa anak tangga sudah beliau lewati tanpa meninggalkan suara jejak kaki. Nah, ketika hendak sampai di ruangan yang akan dituju, jantung beliau berdetak hebat. Beliau mempunyai firasat buruk. Sesampainya di ruangan tersebut, yaitu ruangan kelas diniyah, dari jendela kaca,
Beliau menyaksikan sebuah pemandangan yang membuatnya ingin segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Astaghfirullahalazim, ucapnya dengan spontan. Seakan-akan beliau tidak percaya melihat kejadian itu. Masih berpakaian seragam diniyah, santri dan santriwati yang menurut beliau taat sama Tuhannya itu sedang berciuman mesra. Mendengar Romo Kiai nyebut asma Allah, mereka berdua terlihat kaget dan segera menghentikan aksinya. Mereka hanya diam di tempat. Romo Kiai tidak berkata apapun. Setelah menyebut asma Allah, beliau bergegas pergi meninggalkan tempat ini dan masuk ke dalam. Keesokan harinya, beliau memanggil kedua orang itu ke dalam. Sambil menitihkan air mata dan disaksikan oleh Bu Nyai, beliau memberi nasihat pada mereka. Perbuatan kalian ini dilaknat loh. Jangan anggap cuma saya yang melihatnya. Iya Romo, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Romo. Jangan minta maaf ke saya, minta maaf sama Tuhanmu. Kalian ini sudah diajarkan agama loh di sini. Bisa-bisanya kalian berbuat seperti itu. Saya menyesal sudah mengenalkan kalian berdua. Romo Yai benar-benar sangat kecewa. Santri dan santriwati itu menangis atas kesalahannya. Hingga mereka ini siap kalau akan dinikahkan sekarang juga untuk menebus kesalahannya. Melihat mereka berdua sudah mengakui kesalahannya dengan tulus, akhirnya Romo Kiai memberinya maaf, tapi dengan syarat, yaitu mereka harus ditakzir. Takzir adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh pihak pesantren bagi siapapun yang melanggar aturan pesantren, entah itu santri ataupun pengurus pesantren. Mereka siap menerima hukuman apapun dari Romo Kiai dan bersumpah tidak akan melakukan hal bodoh itu lagi. Selama 3 bulan Iva harus membersihkan kamar mandi di Pondok Putri seorang diri, sedangkan santri yang laki-laki diberi hukuman dengan digunduli rambutnya. Bukan hanya itu, Romo Kiai juga memintanya untuk menghafalkan Al-Quran 30 surat beserta artinya, dengan tujuan agar santri itu paham kalau perbuatannya waktu itu adalah dosa besar. Bukan hanya itu juga, sebelum dia bisa menghafal Al-Quran, Romo Kiai mengharamkan santri itu untuk pulang meskipun nanti sudah lulus. Hukuman yang digunduli itu memang sudah biasa diterima santri lain kalau mereka berbuat kesalahan di dalam pesantren. Tapi Romo Kiai merahasiakan kesalahan mereka berdua ke santri lainnya. Hari terus berlalu. Untuk menembus kesalahannya, santri itu berjuang keras untuk menghafalkan Al-Quran. Sampai hari kelulusan tiba, teman-teman sebayanya pada pulang, tapi tidak dengan santri itu. Dia menetap di pondok sampai dia benar-benar sudah hafal Al-Quran. Pastinya, untuk menghafal Al-Quran itu tidak mudah, butuh waktu beberapa tahun, apalagi dia harus menghafal beserta artinya. Di tengah perjuangannya menghafal, santri itu mendapat kabar dari saudaranya di rumah kalau orang tuanya sedang ada masalah hingga bercerai. Mendengar kabar itu, santri ini merasa bingung. Kepalanya dipenuhi dengan masalah baru. Dia menanggung beban yang sangat berat. Ingin rasanya izin pulang, tapi tidak ada keberanian mengingat tanggungannya di sini masih belum selesai. Dan dia juga tidak berani menceritakan masalah keluarganya itu ke Romo Kiai, karena menurutnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Romo Yai. Hari-hari dilalui santri itu dengan penuh beban, hingga pada suatu ketika, santri ini sudah benar-benar merasa frustasi. Berbagai cara dia lakukan agar bisa fokus ke hafalan Al-Quran dan tidak memikirkan kejadian di rumah, hingga dia ini meminum obat penenang. Pada suatu ketika, Romo Kiai dibuat kaget
karena mendapat kabar dari pengurus pesantren kalau ada santri yang tubuhnya ini kejang-kejang. Kesadarannya hilang dan dia muntah-muntah. Beliau memerintahkan pihak pengurus untuk segera membawanya ke puskesmas terdekat. Tapi pihak puskesmas tidak sanggup menangani dan merujuk santri itu ke RSU, Rumah Sakit Umum. Sesampainya di RSU, keberuntungan tidak berpihak. Santri itu mengembuskan nafas terakhirnya di RSU tersebut. Pihak rumah sakit memberitahukan penyakit yang diderita santri itu, bahwasanya dia mengalami overdosis karena berlebihan mengkonsumsi obat penenang. Pihak pesantren berusaha menghubungi pihak keluarga santri itu, tapi tidak bisa. Hingga didatangi ke alamat rumahnya di Jakarta pun tidak membuahkan hasil. Rumah santri ini sudah kosong, tidak tahu pemiliknya pindah kemana. Hingga akhirnya, santri itu dimakamkan di desa tempat pondok pesantren tersebut. Romo Kiai benar-benar terpukul atas peristiwa ini. Beliau mendatangkan Iva ke pesantren untuk diberitahukan. Saat berada di dalam, Iva sedikit bercerita ke Romo Kiai kalau beberapa hari yang lalu, santri ini sempat menelpon Iva melalui wartel dan memberitahukan masalah keluarganya itu. Iva juga sempat menyarankan agar minta keringanan pada Romo Kiai. Tapi santri itu tidak mau karena dia tidak ingin mengecewakan Romo Kiai. Romo Kiai sangat merasa bersalah. Seandainya dia memberitahukan, pasti beliau tidak akan keberatan memberi izin pulang. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan semoga santri itu bisa tenang di alam sana. Santri itu adalah Gofur, Ahmad Maulana Gofur. Nah, sekarang kita kembali ke cerita Solihuddin. Mendengar cerita dari Romo Kiai itu, Solihuddin merasa antara kasihan dan takut. Kasihan atas kejadian yang menimpa Gofur dan takut kalau nanti Gofur mendatangi dia lagi. Kesimpulannya, meskipun sudah meninggal, Gofur ini tidak lepas dari tanggung jawabnya pada Romo Kiai. Mungkin di alam lain Gofur terus menghafal Al-Quran, dan ketika tiba saatnya dia sudah hafal, dia ingin mengatakan itu pada Romo Kiai. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam karena terhalang sesuatu yang terpagar di sekitar dalam. Setelah bercerita panjang lebar itu, Romo Kiai bilang ke Solihuddin, Nanti pada asar kamu izin gak masuk diniyah. Tulis saja di surat kalau aku yang nyuruh. Aku mau mengajakmu ke makam Gofur untuk ziarah. Inji Romo, saya mau ziarah ke makam Mas Gofur. Solih pamit untuk kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, dia ini masih tidak habis pikir. Dia menaruh rasa empati pada Gofur. Ba'da asar, dia dan Romo Kiai datang ke pemakaman untuk berziarah ke makam Gofur. Setelah mendoakan, Romo Kiai memegang batu nisan Gofur sambil berucap, Ahmad Maulana Gofur. Wes oleh, tanggunganmu wes lunas. Kowe sing tenang dek kono. Ahmad Maulana Gofur. Udah ya nak, tanggunganmu sudah lunas. Kamu yang tenang ya di sana. Kisah yang dialami Gofur ini memang pahit. Solih menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran yang sangat berharga, agar di kemudian hari nanti dia bisa menjadi santri yang taat pada Tuhannya dan bisa mengamalkan apa yang sudah dia dapat dari pondok pesantren. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami Solihuddin ketika dia mondok di pondok pesantren yang berada di daerah Jombang, Jawa Timur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.